berbeda dua rangkaian. Kedengaran suara saya dengan baik? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, jelas, Bu. Pas, Bu. Kita mulai ya dari modul yang pertama di sini. Jadi teorinya seperti apa sehingga diberikan responsi hari ini supaya Anda ketika melakukan praktikum itu lebih paham terhadap apa sih tujuan praktikum yang ini diberikan, teorinya seperti apa, dan mata kuliah yang sudah kita jalani sampai ujian tengah semester ya, sudah setengahnya. Ini antara lain yang diambil ini adalah bagian pengukuran. Ya. Eh, Berkaitan dengan pengukuran. Nah, jadi untuk apa sih dilakukan pengukuran gitu ya? Pengukuran itu kan menggunakan alat ukur. Jadi kita tidak bisa membaca satu besaran itu tanpa menggunakan alat ukur. Jadi meraba-raba saja nih berapa sih misalnya arusnya ya, nah, gitu ya, atau berapa panjangnya kita nggak bisa eh, lakukan tanpa menggunakan alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan pun alat ukur yang baku yang setelah mengalami proses panjang sejarah ya bagaimana tentang berat dan ukuran ini kan melalui Prancis yang mengajukan apa namanya di awal itu eh, penelitiannya tentang fungsi berat dan ukuran ini melakukan eh, apa pencatatan tentang hal-hal yang baku yang berkaitan dengan pengukuran ini dilakukan konferensi-konferensi internasional sehingga seluruh negara itu persepsinya sama terhadap satu besaran itu dilakukan eh, bertahun-tahun ya sehingga kita sebagai pengguna ini harus mematuhi konvensi-konvensi yang diberikan. Besaran-besaran seperti apa, satuannya seperti apa ya yang digunakan saat ini kan SI sistem satuan internasional itu yang harus dipatuhi. Nah, berkaitan dengan pengukuran ini ada faktor-faktor kesalahan yang muncul sehingga kita akan mendapatkan nilai yang teliti dan tepat gitu ya. Teliti kalau kita pakai bahasa yang lain itu akurat atau accurate gitu bahasa Inggrisnya. Kalau tepat itu presisi. Jadi ya, bedanya apa teliti dan tepat ini? Kalau teliti itu dekat dengan hal yang ya, hasil pengukuran yang dilakukan. Kalau tepat itu eh, kalau kita melakukan pengukuran yang berulang itu dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain ada kesesuaian dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain ya. Ada conformity. Di sana juga ada jumlah angka berarti yang digunakan. Semakin banyak jumlah angka berarti yang digunakan dia semakin tepat gitu ya. Dan jadi melakukan pengukuran itu untuk mencapai teliti dan tepat. Jadi ada unsur-unsur kesalahan yang muncul untuk mendapatkan hasil yang teliti dan tepat. Ada unsur kesalahan karena faktor alat, jadi alatnya harus yang digunakan dalam mengukur itu alat yang standar. Kalau di laboratorium ada namanya working standard. Jadi di laboratorium itu ada alat ukur standar yang harus kita kalibrasi ya terhadap alat ukur standar. Alat ukur yang kita gunakan ini harus dikalibrasi terhadap alat ukur standar di laboratorium. Kalau berjenjang ya, ada di industri namanya alat ukur primer, sekunder, baru di negara itu primer, dan di seluruh dunia itu namanya standar internasional gitu ya. Jadi kita harus kalibrasi. Lah, ada juga kesalahan karena faktor manusia. Nah, dalam melakukan praktikum ini hendaknya itu selalu diperhatikan faktor kesalahan karena gross error ini faktor kesalahan karena manusia. Tadi harusnya dikalibrasi dulu alat ukurnya. Anda harus melakukan membaca misalnya yang skala-skalanya itu harus tegak lurus, itu kesalahan paralaksis itu harus dihindari dan dalam pembacaan skala dan lain sebagainya. Jadi penggunaan alat ukur itu harus Anda pahami dengan baik sehingga gross error ini pun kita bisa hindari termasuk ketiga namanya kesalahan acak atau random error gitu ya. Jadi kesalahan acak ini dapat diantisipasi dengan menggunakan yang namanya analisis statistik. Makanya di buku yang saya gunakan pada pembahasan itu ada yang namanya bagaimana pengukuran yang berulang. Nah, pengukuran yang berulang itu tujuannya adalah tadi menekan yang namanya random error ini. Jadi digunakanlah analisis statistik, misalnya disampaikannya berupa nilai rata-ratanya plus minus standar deviasi di dalam melaporkan hasil pengukuran. Itu ya, antara lain berkaitan dengan pengukuran. Nah, itu prolognya dulu tentang besaran dan satuan ini termasuk yang menjadi pokok pada pembahasan di awal fisika 1 itu adalah tentang pengukuran panjang dan massa ya. Coba diinikan lagi ke bawah. Oke, nah
Di sini bagaimana alat ukur yang berbeda-beda dipelajari ya, bagaimana ada mistar, ada jangka sorong, bagaimana menggunakan itu dan mikrometer. Dan urutan masing-masing alat ukur ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Kenapa? Karena peruntukannya pun bisa berbeda-beda ya. Kalau mengukur panjang, misalnya kita buat pakaian seragam gitu ya, atau pakaian lah ya, kita diukur lingkar pinggang kita, lebar dada, panjangnya. Nah itu kan karena panjangnya cukup besar, jadi kita cukup menggunakan mistar. Mistarnya bisa menggunakan yang jenisnya gulungan yang kalau kita mengukur untuk di tukang jahit gitu ya, atau kalau kita menggunakan mistar di biasa atau mistar plastik dan lain sebagainya. Dan itu untuk mengukur yang panjangnya itu cukup besar. Kalau yang lebih kecil lagi penggunaannya misalnya jangka sorong gitu, lebih untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil. Dan lebih kecil lagi itu namanya mikrometer atau mikrometer stroke gitu ya. Nah, peruntukannya berbeda karena kalau ketelitiannya dari dibuat jenjangnya gitu, misal dibanding jangka sorong mikrometer, mikrometer yang paling teliti, baru jangka sorong, baru misal. Kenapa? Karena penggunaan mikrometer itu kan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Kalau dia kesalahan, faktor kesalahannya eh, maksudnya dia besar terhadap mengukur benda yang kecil, jadi kan error presentasi errornya akan besar. Jadi berbeda-beda peruntukan, penelitiannya berbeda. Kita lihat dari nilai skala terkecilnya ya, misalnya di mistar itu kan 1 mm. Kalau di jangka sorong lebih kecil lagi dan di mikrometer lebih kecil lagi. Ya, dengan skala kecil yang bisa kita baca dari hasil pengukuran tadi. Nah, untuk materi ini akan dibuat bentuk praktikumnya nanti bagaimana menggunakan alat-alat ukur ini, termasuk juga dalam mengukur massa ya. Massa untuk benda-benda misalnya ke pasar kita beli apa misalnya sayuran terong gitu ya, dibanding kita membeli emas. Nah ini beda jenis neracanya gitu. Kalau emas kalau salah itu kan harganya mahal, jadi berbeda alat yang digunakan, lebih teliti dibanding kita di pasar itu ya. Ini kadang-kadang suka dimainin juga tuh sama tukang ini ya. Masih inilah ya karena harganya murah. Jadi gitu. Intinya sih seperti itu. Bagaimana masing-masing alat itu digunakan. Nah, coba kita lihat ke bawah Ram. Oke. Nah, sebentar. Nah, di sini ada bentuk bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran. Jadi ada tekniknya juga, jadi nggak sembarangan ya dari hasil pengukuran yang dilakukan. Mengacu kepada pengukuran berulang, tadi kan sebaiknya dilakukan pengukuran berulang tadi itu adalah untuk menekan yang namanya random error atau kesalahan acak tadi. Dan bagaimana menyampaikan hasil pelaporan hasil yang dari pengukuran yang kita lakukan adalah menggunakan ini. Biasanya paketnya kan X plus minus delta X gitu ya. Nah, untuk pengukuran berulang, X-nya itu adalah pakai eh, nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata X bar ini. Nilai rata-rata mungkin Anda sudah biasa itu dijumlahkan masing-masing nilainya XI itu misalnya X1 tambah X2 sampai XN gitu ya, dibagi jumlah seluruh nilai tadi per N. Dan delta X-nya sendiri adalah berupa standar deviasi. Bagaimana mengukur standar deviasi ada rumusnya yang di bagian ini. Nah, oke, kita lihat lagi ke bawah coba ya. Di sini kalau kita lihat kalau menggunakan pengukuran tunggal, jadi nggak ada pengukuran berulang. Tadi cuma satu hasil pengukuran yang dia lakukan. Jadi yang dilaporkan adalah nilai yang terbaca ditambah plus minus delta X. Delta X ini adalah misalnya tadi ya nilai skala terkecilnya yang bisa kita baca dari satu goresan garis-garis yang ada di sana kan 1 mm nilainya. Jadi delta X-nya sendiri adalah setengah kali 1 mm. Jadi 0,5 mm delta X. Di berapa misalnya panjang buku dibuat misalnya 10 cm hasilnya plus minus 0,5 mm. Itu yang Anda harus lakukan. Ya, jadi nilai sebenarnya kita plus minus nilai skala terkecil dibagi 2.
Ya, nanti kalau Anda gunakan jangka sorong, nilai skala terkecil jangka sorong Anda beda-beda jangka sorong itu. Jadi ada yang nilai skala terkecilnya bervariasi, dia bisa dia misalnya pakai yang apa namanya, yang dibaginya menjadi 10, dibagi 20, dibagi 50. Nah, itu skala terkecilnya jadi berbeda. Delta X-nya adalah setengah kali nilai skala terkecil dari alat ukur yang Anda gunakan. Ya. Nah, itu dari hasil pelaporan yang Anda harus laporkan di apa namanya hasil praktikum Anda ya. Pengukuran berulang, coba ke bawah lagi Rama. Ya, jadi nah ini rumusnya nih. Jadi untuk mendapatkan nilai X bar, nilai rata-rata eh, adalah nilai masing-masingnya dibagi seluruh total datanya. X bar itu sama dengan sigma XI, sama dengan 1 sampai N per N. Ya, kalau S-nya, standar deviasi, itu adalah seperti ini rumusnya. Jadi Anda buat nilai masing-masingnya berapa, terus bikin kolomnya ya. Jadi X bar-nya harus dihitung dulu nilai rata-rata yang diinput. Jadi XI min X bar dikuadratkan, itu masing-masingnya dijumlahkan ya. X1 dikurangi X bar dikuadratkan, tambah X2 dikurangi X bar dikuadratkan, tambah gitu ya, semuanya dijumlahkan dibagi N-1. Kenapa dikurang 1 nih? Ini dari statistik untuk mendekati daripada data yang terbatas. Kalau datanya banyak sekali baru per N ya. Nah, ini yang kita gunakan. Saya ngajar PropStat soalnya makanya saya revisi yang diberikan oleh Rama sebelumnya ya. Kita gunakan yang kita biasa pakai di analisis statistiknya. Dan ini varians namanya. Kalau S itu adalah akar dari varians, DS standar deviasi. Jadi yang dilaporkan adalah X bar plus minus S gitu ya. Standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan ketidakpastiannya, jadi berkisar pada berapa nilainya. Jadi yang kita ukur mungkin bervariasi dari harga X bar plus minus S ini. Jadi mungkin plus di dalam rentang itu nilai yang didapat. Seperti itu yang Anda harus pahami ya. Kenapa mesti ada pengukuran berulang nih? Tadi saya sudah ceritakan di awal tentang faktor-faktor kesalahan yang ada sehingga bisa terhindari kesalahan-kesalahan ini untuk mencapai nilai yang teliti dan tepat tadi. Dekat dengan nilai yang sebenarnya, ada kesesuaian dari satu pengukuran dengan pengukuran. Oke. Kita lanjut lagi Rama ke bawah. Ini teorinya, sehingga Anda harus pahami betul ketika melakukan pengukuran itu dihayati ya, sehingga tujuannya tadi mendapatkan nilai yang teliti dan tepat. Pelan-pelan, saya mau jelaskan dulu di awal bagaimana praktikumnya ya. Nah, ini beberapa hal yang akan kita gunakan untuk menguji kemampuan Anda, tidak menguji juga ya, belajarlah di sana ya, Anda menggunakan alat-alat ukur tadi untuk mendapatkan satu besaran panjang di sini tentang mistar, jangka sorong, mikrometer skop yang masing-masing mempunyai nilai ketelitian yang berbeda. Yang besar biasanya mengukur benda-benda yang lebih panjang dibanding jangka sorong. Mikrometer skop ini lebih kecil lagi sehingga ketelitiannya paling tinggi. Ya. Nah, timbangan digital ini lebih mudah ya, timbangan digital cuma tinggal membaca saja apa yang ada di nilai-nilai yang ada dinyatakan di neraca tadi. Oke, jadi di sini ada mengukur balok kayu dengan mistar, jangka sorong, mikrometer, dan timbangan digital. Oke, lanjut. Dengan dasar-dasar pemahaman secara teori tadi dibekali Anda mudah-mudahan ini ya, nih panjang, lebar, tinggi, rata-rata dari masing-masingnya nih. Panjang nih rata-rata panjang berapa? Berarti panjang 1, panjang 2, panjang 3 ini dibagi 3 gitu dapat untuk benda A, B, dan C masing-masingnya rata-ratanya ini. Oke, ini lebarnya dijumlahin dibagi 3 karena ada 3 kali pengukuran. Ini yang dilaporkan rata-rata dari masing-masingnya. Oke, pengukuran dengan jangka sorong juga. Nanti ada tekniknya menggunakan membacanya seperti apa. Nanti Anda baca lagi buku yang ada ya, teori yang ada tentang membaca alat-alat ukur ini. Saya sudah jelaskan di teorinya ya di perkuliahan. Kita lanjutkan. Nah, ini timbangan digital. Oke, lagi lanjut. Ini untuk pengukuran berulang. Oke, lanjut.
Nanti diikuti peraturan-peraturan dalam praktikum, asisten pasti menjelaskan aturan-aturan, peraturan-peraturan yang harus diikuti, dibaca betul ya, sehingga Anda bisa lulus ya syarat mendapat nilai fisika, kan fisika satunya juga harus lulus gitu. Oke, fisika dasar praktikum ini dilengkapi untuk modul kedua pengenalan dasar resistor. Kita lihat di sini bagaimana sebenarnya di fisika satu belum dijelaskan ya. Fisika 2 dia masuk ke apa namanya elemen-elemen rangkaian seperti resistor, ini ada kapasitor, induktor gitu ya. Yang di sini dijelaskan tentang resistornya. Dan bagaimana kita bisa membaca nilai resistor menggunakan kode warna. Masing-masing warna itu ada maknanya gitu ya. Nah, ini kita harus pahami. Dan bagaimana membaca keseluruhannya kita bahas di bagian tujuan kedua ini. Dan yang terakhir, selain bisa membaca secara warna itu, kita nggak pasti tahu berapa sih besar nilai resistor tersebut ya. Kalau ini kan ada nilai toleransi plus minus, jadi kita nggak pasti berapa. Nah, dengan menggunakan multimeter, kita bisa lebih pasti nih si resistor ini berapa ohm sih besarnya gitu ya. Nah, karena gelang-gelang ini eh, eh, pabrikan daripada resistor ini tidak menjamin pasti sekian. Jadi ada toleransi di sana ya, faktor toleransi ada plus minus. Jadi nilai si resistor tersebut berada pada rentang toleransinya, plus minus toleransi tersebut. Multimeter membantu kita melihat nilai eh, pasti daripada besar resistor tersebut. Makanya nanti kan Anda diajak di sini dalam modul ini Anda belajar tentang gelang-gelang warna ini, menentukan berapa besar nilainya dan menggunakan multimeter juga di dalam menentukan berapa besar resistor tersebut ya, berapa ohm. Jadi multimeter ini digunakan pada praktikum fisika dasar ini untuk menentukan beberapa besaran seperti besarnya resistor, besarnya arus, dan besarnya tegangan. Karena multimeter adalah alat yang bisa melakukan pengukuran beberapa besaran tadi. Ya, sebenarnya konsep dari multimeter itu di mata kuliah pengukuran itu dijelaskan bagaimana satu satu sebenarnya standarnya dia gerak dan Sonval. Jadi dikombinasi seri dengan sebuah resistor dia menjadi voltmeter, dikombinasi paralel dengan sebuah resistor R-san namanya dia menjadi ampermeter, dikombinasi beberapa R-nya jadi ohmmeter. Sehingga kita kalau kita apa namanya ubah-ubah switch-nya kemana, kita bisa ubah dia jadi ohmmeter, jadi voltmeter, jadi ampermeter. Ya, oke. Coba dilanjutkan lagi Rama. Ya. Ini resistor ya, kita akan menggunakan tabel gelang warna tadi. Sudah bisa lihat di sini di awal di teori ini dijelaskan bagaimana warna-warna tadi mewakili nilai-nilai ini. Nah, kalau kita lihat di sini nih, dari hitam coklat putih nih ke arah lebih ini ya, berubah warnanya ya. Kalau ini Mejiku Ibinu gitu ya, ini ingatnya dari hitam, coklat, dan merah, jingga di sini Magic Ibiu gitu ya. Nah, abu-abu putih, emas, perak tak berwarna. Ini gelang-gelangnya. Ada dua macam, ada 4 gelang, ada 5 gelang ya. Nah, masing-masing gelang pertama itu misalnya coklat, itu artinya satu dan seterusnya. Gelang kedua untuk menentukan besar daripada resistor tersebut. Kalau ada 5 sampai cincin ketiga yang menunjukkan besarnya resistornya. Cincin keempat ini menunjukkan pengalinya. Ya, kalau coklat itu, jadi kalau ini nilainya satu, kalau gelang 4 ada coklat gitu ya, ditambahkan 0 jadi 10. Jadi ini sekali 10, ini kali 100, ini kali 1000 dan seterusnya. 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 4 pengalinya gitu ya. Nah, cincin kelima ini kalau dia gunakan 5 cincin gitu, gelang, sorry. Nah, ini menunjukkan ininya ya. Nah, ini 1% ke coklat ini toleransinya. Oke. Nah, ini pengalinya juga nih 0,1, 0,01. Anda harus hafalkan ya, bisa juga karena ini eh, agak ada ininya ya. Warna pelangi itu Magic Ibinu yang digunakan putih, emas, perak, bisa diingat lah seperti ini. Tapi kalau lupa ya lihat tabelnya ya, jangan sampai salah. Yaitu tabel gelang warna artinya seperti apa. Nah, ini ada gelang keempat, gelang kelima. Nih hati-hati kalau
gelang keempat di sini pindah di sini ya. Nah, kalau cuma 4 gelang itu yang cincin ketiga itu artinya pengalinya toleransinya ada di gelang keempat. Kalau 5 ya seperti ya. Ini cara membacanya kita bisa lihat di sini. Hijau misalnya gelang yang pertama itu cincin yang pertama 5 ya hijau. Hijau itu kita lihat sini 5. Merah dibaca ya merah. Oh dia eh, sorry biru sorry ya biru 6. Nah ini merah. Merah itu ini misalnya 4 4 gelang. Nah, merah ya kita baca di sini. Merah. Nah ini 2 gitu ya. Merah 10 pangkat 2 jadi 100 pengalinya. Emas, emas kita lihat di sini. Oh, emas itu adalah mana nih? Emas toleransinya nih, toleransinya ini ya. Kita baca 5%. Jadi cara bacanya ya ini 56 dikali 0 ditambahkan nolnya 2 boleh gitu juga atau kali 100 jadi 5.600 ohm dengan toleransi 5%. Jadi si apa namanya resistor tadi nilainya nggak persis 5.600 ohm tapi bervariasi karena si pabrikan tidak menjamin persis bisa sekian gitu ya. Karena dalam proses produksi itu ada probabilitas dalam proses produksinya. Mungkin dia bisa lebih dari 5.600 atau kurang dengan plus minus 5% dari 5.600. Nah, kalau dibaca nih, saya kurang setuju begini cara bacanya harusnya 5,6 gitu ya, 5,6 ohm. 5,6 kilo ohm, sorry, 5,6. Seperti ini kan. Ini karena bahasa Inggris dia pakai titik ya. Kalau bahasa Indonesia kan 10,5 mega ohm ya bacanya ya. Nah, mohon dilihat warna-warna yang ada, contohnya seperti apa. Toleransinya ini bisa bergeser ke sini tergantung gelang warnanya. Ada 4 kah? Kalau 4 ini bagian ini hilang gitu ya, masuk ke sini diganti ketiga, yang ini keempat. Kalau 5 seperti ini. Mungkin diingat awalan-awalan yang sudah dijelaskan di materi perkuliahan dari besaran dan satuan kita bicara tentang besaran, satuan mesti apa. Nanti ada awalan-awalan yang digunakan ya mega itu 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, giga 10 pangkat 9 dan seterusnya itu harus sudah menjadi hal yang biasa Anda ingat gitu ya tentang awalan. Oke, lanjut lagi Rama. Nah, ini alat-alat yang digunakan, pasti resistor-resistor ya. Anda coba baca dengan baik di sana. Terus ke bawah ya. Oke, ini. Nah, ini ada bagaimana aturan-aturannya dalam melakukan kalibrasi ya di sebelum digunakan dikalibrasi dulu. Ada probe merah hitam yang harus disatukan dibaca dia ininya harus menunjukkan nol supaya alat yang kita gunakan tadi ada instrumental error tadi dihindari gitu ya. Jadi betul sudah dinolkan pada saat itu sehingga skala-skala yang kita baca itu betul-betul mewakili dari alat ukur standar yang ada di lab. Biasanya ada alat ukur standar karena kalau alat ukur yang biasa digunakan itu kan mulai beberapa apa namanya alat apa namanya bagiannya itu tidak presisi lagi gitu ya. Jadi dia harus dikalibrasi dulu terhadap alat ukur standar yang diisolasi sedemikian rupa untuk memang untuk mengkalibrasi alat-alat ukur yang digunakan. Nah, ini menggunakan berapa gelang misalnya ada resistor, berapa nilai resistornya dari gelang-gelang yang ada nanti bagian cara membacanya. Oke, dilanjutkan Rama. Nah, multimeter tentunya apa namanya membaca secara nyata dari resistor tersebut karena di sana dilihat yang nyatanya seperti apa nih dari toleransi yang diberikan cocokkan nanti dia masuk ke bagian toleransi tersebut nggak harusnya masuk ya karena pabrikan menggaransi error namanya menggaransi jadi eh, dia menjamin bahwa produk yang dia berikan itu dalam rentang nilai toleransi tadi. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, ini nanti ada dicocokkan lah ya bagaimana. Jadi kemampuan Anda membaca resistor tersebut bisa dengan baik dengan melakukan praktikum ini. Kan ada dengan langsung melihat praktikum itu
lebih nyata lagi dari teori yang ada. Oh, ini nyatanya setiap menggunakan alat ukurnya ya. Jadi tidak secara teoritis saja Anda dibekali dalam kurikulum perkuliahan fisika ini ya. Dia melengkapi dengan kemampuan Anda, skillnya nanti di dunia nyata kan di pekerjaan Anda harus melakukan pengukuran ini. Termasuk nanti yang dekat ini misalnya adalah tugas akhir gitu. Tugas akhir dekat dengan pengukuran-pengukuran yang dilakukan. Bagaimana sebuah sistem itu diukur dulu subsistemnya sukses 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 nggak, baru sistem tersebut dikatakan sukses gitu. Kalau masing-masing subsistem daripada sistem yang Anda buat itu betul gitu ya. Nah, itu langsung terjun ada ke bagaimana menganalisis statistik untuk menekan yang namanya random error. Oke, kita lanjutkan ke modul 3, bagaimana hukum Ohm dan rangkaian seri ya. Jadi di sini nanti dibahas bagaimana pentingnya hukum ini sebagai sebuah hukum yang pertama ya, yang menghubungkan besaran-besaran yang penting dalam teknik elektronik. Ya, ini ada tegangan, ada arus, dan ada resistansi. Yang tadi ada alatnya adalah resistor tadi ya. Nah, itu R itu adalah resistansi besarnya, hambatan yang ada pada sebuah uh, ada bagian rangkaian yang tadi diwakili oleh resistor tadi. Nah, bagaimana hubungannya? Dibuat sebuah eksperimental, Josh Ohm ini, sebuah generator sinyal dihubungkan dengan sebuah resistor seperti batang tembaga ya, sebagai wakil daripada resistor tadi diukur, diberikan arus macam-macam, harusnya berapa besarnya diubah-ubah generator sinyal itu harusnya berapa, diukur tegangan pada bagian batang tembaga ini ya. Ternyata dilihat dibuat grafik oleh Josh Room, mau dibuat tabelnya itu V dibandingkan terhadap I, oh semakin besar I-nya, tegangannya makin besar gitu. Dilihat berbanding lurus seperti itu. Dibuat grafik ya, sehingga kita buat hubungan V sama dengan atau mendekati gitu ya, R kali I. Dengan R ini adalah V dibandingkan terhadap I atau gradiennya kalau bentuk persamaan garisnya gitu ya. Nah, itu dibuat secara eksperimental zaman dulu nih, sehingga muncullah disebut dengan hukum Ohm. Sebenarnya hukum Ohm ini juga ada persyaratan-persyaratannya ya, sampai di mana berlakunya untuk bisa linier seperti itu. Ada beberapa peralatan seperti misalnya ada yang tidak bisa memenuhi hukum Ohm ini gitu ya. Oke, nanti kita bahas tentang hukum Ohm ini, dan di sini fokus tentang rangkaian seri, bagaimana hubungan di sebuah rangkaian seri ini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa, misalnya ada sumber tegangan, ada resistor yang berurutan gitu ya, yang mana masing-masing dialiri oleh arus yang sama, satu resistor dengan resistor yang lain gitu ya, ciri dari sebuah rangkaian seri. Dan masing-masing bagian dari R itu bisa memiliki tegangan yang berbeda, karena kalau kita lihat dari hukum Ohmnya sendiri kan V sama R kali I ya, tergantung dari besar R-nya, karena I-nya sama pada masing-masing R yang dilalui tergantung R-nya. Jadi kalau R-nya lebih besar, jadi dikali I yang sama, jadi tegangannya jadi lebih besar. Jadi yang nanti V tegangan sumbernya itu adalah merupakan penjumlahan dari tegangan pada masing-masing R-nya. Misalnya ada 3 R, jadi V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan Vs gitu ya. Nah, ini pada rangkaian seri. Kita akan pelajari tentang rangkaian seri ini di praktikum ini, sehingga Anda betul-betul. Ini konsep-konsep dasar banget ya yang ada di fisika dasar tentang hal tadi ya. Nah, tegangan dan arus sesuai teori. Jadi, bagaimana kita menghitung sesuai dari rumus hukum Ohmnya sendiri, V sama R kali I-nya. Nanti juga diukur, betul nggak? Gitu ya, dari teori dihitung, diukur dengan menggunakan alat multimeter, betul nggak? Nah, dicocokkan ya, sehingga dengan melakukan praktikum ini Anda betul-betul menghayati dari hukum Ohmnya sendiri gitu. Oh ini, sehingga nanti kalau di tugas akhir suka ditanya mahasiswa, jelaskan tentang hukum Ohm gitu ya, padahal hukum yang sangat mendasar, besaran tegangan, arus, dan resistansi ini kan sebuah besaran yang kayak orang jualan kue itu, tepungnya apa gitu harus Anda pahami betul gitu ya, namanya V sama R kali I ini sebuah harus hal yang sudah di luar kepala banget, dihayati gitu ya. Tapi masih saja juga ada kawan-kawan mahasiswa yang sidang tugas akhir juga nggak paham. Padahal di sini kan sangat jelas gitu ya, apalagi di praktikum juga diterapkan.
Itu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, ke bawah. Nah, ini George Bohm dari Jerman ya. Nah, ini tegangan sama dengan I kali R dengan satuan, karena besaran fisika itu ada besaran dan satuan. Karena tanpa ada satuan, besaran tadi tidak akan bermakna apa-apa. Misalnya Anda buat, oh ini adalah 5, ini 5 apa nih? Nggak jelas ya, 5 meter, 5 ampere, 5 volt gitu ya. Nah, ini satuan untuk tegangan itu volt, satuan untuk arus itu ampere, satuan untuk hambatan atau resistansi itu adalah ohm. Dengan simbolnya, kalau ini disingkat voltnya, biasanya huruf kecil nih kalau referensi yang kita biasa gunakan. Dan ini V-nya kecil ya, VOLT biasanya. Kalau disingkat baru V besar gitu. Ampere juga kecil ya. Disingkat baru A besar, ohm atau pakai omega singkat. Nah, itu pun Anda harus betul-betul detail banget memperhatikan fokus kepada bagian-bagian itu gitu ya. Nah, kemudian untuk rangkaian seri, ini ya rangkaian seri, ini kita lihat di sini didefinisikan bagaimana rangkaian semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan. Jadi setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Jadi masing-masing bagiannya itu dialiri oleh besar arus yang sama. Ya. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar. Jadi kalau kita buat dia turunkan gitu ya, bahwa V-nya itu adalah sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, misalnya ada 3R gitu ya. V1-nya ada I kali R, satu yang bagian V2 I kali R2. Jadi kita bisa lihat di sana bahwa R ekivalen untuk rangkaian seri atau RS gitu misalnya sama dengan R1 tambah R2 sampai R3 sampai Rn. Ada berapa R yang kombinasi seri. Jadi jumlahkan di sini, makanya ada semakin besar ya R-nya. Oke, kita lanjut lagi Rama. Nah, ini akan dilakukan berapa dalam modul ini ya, percobaan-percobaan dalam menggunakan ini ada V sumber di rangkai R, dicoba diukur di sini berapa tegangannya. Kalau mengukur tegangan memang harus diparalel dengan multimeternya. Kalau mengukur arus dia harus seri dengan R yang diukur ya, misalnya bagian rangkaian yang diukur. Ini makanya paralel seperti ini. Untuk mengukur tegangan dan berapa juga bisa dihitung ya, berapa R-nya juga diukur R di sini. Jadi berapa arus yang mengalir eh, bisa dihitung ya dengan I sama dengan V per R. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dua buah resistor sekarang. Berapa nih? Ini kan seri ini ya, seri. Jadi diukur seperti itu. Nanti dibuktikan bahwa arus yang mengalir pada bagian-bagian rangkaian itu sama. Jadi arus yang mengalir di R1 sama dengan arus yang mengalir di R2. Ini rangkaian seri namanya. Nanti ini diukur tegangannya, dibagi dengan R1-nya. Apakah sama nih misalnya di sini juga I yang mengalir di sini sama dengan I yang mengalir di sini enggak? Oke, dilanjutkan. Dilanjutkan lagi. Sama dilanjutkan. Oke ya, jadi ada percobaan menggunakan satu resistor dicatat di sini hasilnya seperti apa R-nya. Ini VR itu adalah tegangan di R tersebut gitu ya. Hasil perhitungannya VR-nya I-nya berapa ya. Ini IR itu adalah arus yang mengalir di R tersebut gitu. Jadi pakai hukum Ohm misalnya adalah P per R hasil perhitungannya. Ya. Oke. Demikian juga bagian-bagian yang menggunakan R1, R2 tadi. Ukur hasil perhitungan seperti apa. Harusnya kan di R1 ini adalah arus yang mengalir di R1 harus sama dengan arus yang mengalir di R. Ini hasil percobaan tuh dilihat dari hasil multimeternya. Ya, berapa R masing-masing, berapa tegangan pada masing-masing R tadi. Hasil perhitungan dihitung dengan menggunakan hukum. RI itu adalah V per R. Oke. Nah, ini seperti itu ya prosesnya dengan rangkaian seri dan menjelaskan tentang hukum. Baik, yang terakhir. Terakhir baru ada pertanyaan. Terakhir modul terakhir ya, modul berikutnya.
Ya, modul ini tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini sebuah prinsip rangkaian yang sangat penting ya, yang harus Anda kuasai betul karena di dalam menganalisis rangkaian, rangkaiannya dibuat sangat rumit gitu ya, bisa disederhanakan dengan bantuan tadi dengan menggunakan hukum Ohm dan dengan menggunakan hukum Kirchhoff ini. Jadi kita ingin mengukur misalnya besaran misalnya tegangan atau arus pada satu bagian rangkaian ya, bisa maksudnya bisa diselesaikan dengan menggunakan prinsip rangkaian dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi orang elektro itu harus paham betul yang tadi namanya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang di awal tadi ada tiga besaran tadi yang penting yang dibahas di hukum Ohm-nya. Tegangan, arus, dan resistansi atau hambatan. Nah, hukum Kirchhoff ini secara mudahnya kita kenal ada hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff pertama itu sering disebut dengan KCL dengan singkatan Kirchhoff Current Law. Jadi bahasa Inggris biasanya dari belakang hukum Kirchhoff untuk arus. Karena current itu arusnya. KVL Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, kalau KCL sederhananya itu persamaan matematisnya sederhana sigma I sama dengan 0. Nah, KVL sigma V sama dengan 0. Itu yang mau dijumlahkan V ya, karena tegangan. Nah, yang mana nih sigma I sama dengan 0 nih? Di mana nih? Di node. Ya, kita lihat di gambar ini di node ya. Sebuah rangkaian misalnya nih ada rangkaian, ada sumber tegangan di sini ada dua. Nah, di node-node yang paling banyak itu percabangan misalnya satu titik tersebut. Nah, misalnya ada node seperti ini. Di node ini apa yang diterapkan? Sigma I sama dengan 0. Ya. Nah, sigma I sama dengan 0 itu ada aturan ya sebelum kita masuk ke sini ya. I masuk sama dengan I masuk nih sama dengan total dari I keluar gitu ya. Nah, ini ada aturannya sebenarnya. Jadi kalau masuk sebuah node itu dikasih positif. Kalau keluar dari node itu negatif ya. Itu sama dengan 0. Jadi ini masuk I plus yang ini karena keluar dia min I1, min I2, min I3 sama dengan 0 itu harusnya ya. Sehingga yang min itu dibalikkan ke kanan, jadi berubah jadi positif kan. Nah, makanya total I masuk sama dengan total I keluar gitu. Jadi sebenarnya lebih sederhananya tadi sigma I sama dengan 0. Jadi bacanya adalah jumlah aljabar arus pada suatu node, node itu titik percabangannya pada saat tertentu sama dengan 0. Sederhananya. Jadi Anda akan kapanpun ingat tuh 4 praktikum ini penting-penting semua ini yang mendasar banget ya. Sehingga dibuat di kurikulumnya ini seperti ini. Nah, itu yang harus Anda ingat. Sehingga atau penjabarannya lagi seperti ini total mungkin ada beberapa yang masuk gitu ya. Jadi jumlah yang masuk node sama dengan jumlah arus yang keluar dari node. Jumlah total arus yang keluar dari node. Tapi sebenarnya dari muncul sigma I pada suatu node pada saat tertentu sama dengan nol. Ini dijabarkan lagi jumlah total I masuk sama dengan jumlah total I keluar. Misalnya di sini ada IA masuk, IB masuk, keluarnya I1, I2, I3. Berarti IA tambah IB sama Hah? dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Oke, kita berangkat ke hukum Kirchhoff kedua. Karena ini sangat membantu kita dalam menganalisis rangkaian. Sorry, di atas dulu namanya. Nah, di sini kalau tadi bagaimana ada hukum kekekalan muatan, kalau pada hukum Kirchhoff kedua ini kekekalan energi. Karena kalau kekekalan muatan itu kan berkaitan dengan muatannya terhadap arus ya, karena definisi I itu kan delta Q per delta T. Kalau ini terhadap apa namanya tegangan, tegangan itu kaitannya ke energi. Nah, ini bagaimana rumusnya itu ya sederhana tadi juga sigma V sama dengan 0. Tapi di mana dia itu bedanya. Kalau tadi sigma I pada suatu node, kalau ini ke bawah sedikit sama sigma V sama dengan 0. Nah, di sini pada loop ya, pada loop seperti ini diterapkan jumlah tegangan pada suatu loop pada saat tertentu sama dengan ini sebenarnya V juga gitu. Jadi kalaupun ini dibuat tidak dijabarkan seperti ini dengan sigma V sama dengan 0 kita bisa hitung ya. Nah, ini tegangan pada cabang ini biasanya seperti ini hitungnya. Jadi sigma V sama dengan 0. Jadi jumlah aljabar arus pada suatu loop pada saat tertentu sama dengan 0. Jadi nulisnya dari berawal di titik A misalnya
VBA ditambah VCB ditambah VDC ditambah VAD gitu ya. Eh, Berakhir di sini juga itu sama dengan nol. Nah, itu hati-hati polaritasnya ya, hati-hati polaritasnya. Kalau gini VCB, nah VCB harusnya mengalir dari B ke C. Nah, ini berarti ini polaritasnya lebih tinggi karena arus itu mengalir dari polaritas yang lebih tinggi ke polaritas yang lebih rendah. Kayak air saja mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau nulis VCB berarti ini harusnya mengalir ke sini I ya, misalnya. Jadi CB itu main I kali R. Yang berapa di sini. Nah, itu seterusnya seperti itu. Di cabang ini juga kalau ini nggak ada R berarti dia nol tegangannya. Berarti VAD ya ini E ini plus E. Kenapa plus E AD? Karena di sini potensialnya lebih tinggi di sebelah sini ya dibanding ini. PDA-nya min I gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pelajari bagaimana dalam menjumlahkan tadi polaritasnya jangan sampai terbalik. Hasilnya akan mohon di mute yang kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan Rama. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menjumlahkan sigma V sama dengan nol. Tidak hanya tahu teori, oh sigma V sama dengan nol, tapi ya tadi eh, tegangan-tegangan yang dijumlahkan itu harus berurut ya. Dari A, misalnya titiknya tadi VBA, tambah VCB, VD, nah dan diurut seperti itu. Dan bagaimana polaritasnya harus diperhatikan betul ya. Nah, itu sigma V sama dengan nol. Ini yang akan kita pahami dua hukum Kirchhoff ini ya, hukum Kirchhoff untuk arus dan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Ini kita belajar di sini hukum Kirchhoff tegangannya ya. Nah, di bawah ya. Ini berkaitan tadi kalau tadi ke apa namanya rangkaian seri, di sini rangkaian paralel. Nah, dihitung nanti untuk rangkaian paralel tentunya kalau di rangkaian seri arus yang mengalir di masing-masing bagian rangkaian tadi di masing-masing R tadi besarnya sama. Kalau ini apa yang sama? Ini kalau ini ada arus kan? Oh, arus ini akan mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Cabang dia. Nah, akan berbeda arus yang mengalir ke sini dan arus yang mengalir di sini karena tergantung dari besar R-nya. Kalau makin besar R-nya pasti arus yang mengalir kecil ya. Kalau makin kecil harus mengalir. Jadi yang sama di sini untuk rangkaian paralel ada tegangannya. Tegangan pada R1 itu sama dengan tegangan pada R2. Itu yang akan ada apa namanya kaji di dalam praktikum ini menentukan besar. Kalau begini ngukurnya nih, oh tegangan yang diukur karena paralelnya ya. Dihubungkan dengan multimeternya paralel seperti ini. Ke bawah lagi. Ya, ini akan dicoba dilihat hubungan dari masing-masingnya. Nah, ini mengukur arus nih. Nah, mengukur arus itu multimeter dihubungkan seri. Ini menghubungkan seri kalau oke. Kalau gitu kan paralel ya. Nah, itu mengukur tegangan. Kalau ini arus yang diukur. Nah, kita lihat arusnya masing-masing itu akan berbeda pada masing-masing cabang ditentukan dengan bergantung dari besar R-nya. Dan tegangan pada masing-masing bagian paralel ini akan sama besar. Itu untuk khusus paralel. Jadi intinya di praktikum ini bagian hukum Kirchhoff ini bagaimana kita melihat rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi juga ya. Bagaimana R ekuivalen untuk rangkaian seri, RS-nya atau ekuivalen serinya R1 tambah R2 sampai Rn. Kalau R paralel ini kalau dibuat apa namanya rumusnya itu diuraikan dia akan muncul R paralel, seper R paralel itu sama dengan seper R1 tambah seper R2 gitu ya. Nah, R paralelnya dimasukkan masing-masing ya. Seperti itu. Sudah selesai ya barangkali ya. Nah, gunakan alat ukurnya untuk menentukan nah, ini Ini dibuat tabel ya Bu. ya hasil perhitungannya untuk mirip analogi dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan seri kan. Nah, ini paralelnya seperti itu. Di kesimpulannya kita akan dapat di sana bahwa untuk rangkaian yang seri harusnya sama pada masing-masing R-nya yang berbeda tegangan. Jadi tegangan pada masing-masing R itu akan berbeda-beda sesuai dengan besar R-nya. Kalau di rangkaian paralel, kebalikannya, jadi tegangannya yang sama pada masing-masing R yang dibuat paralel tadi. Yang berbeda adalah arusnya. Nah, itu yang akan dibuktikan melalui hasil percobaan ini ya, hasil percobaannya ini nanti kesimpulannya. Untuk contoh arus, untuk contoh tegangan dipahami. Oke, itu hal-hal prinsip sebenarnya dalam fisika dasar ya,
untuk hal-hal yang lanjutan kalau di fisika satu kan ada tentang besaran geraknya sendiri ya, tentang posisi, perubahan posisi, kecepatan, percepatan, itu kan besaran-besaran turunan yang dikaitkan dengan dari awal tadi bagaimana panjang dan di sini massa ya dihitungin. Kemudian ada gerak dua dimensi, ada gerak melingkar, gerak apa? eh, Gerak peluru gitu ya dan gaya yang materi untuk tes. Kemudian ada energi, ada momentum, ada apalagi itu ada benda tegar dan elastisitas, dan ada kalor, ada fluida, dan ada gas dan termodinamika. Itu pengayaan yang bisa dikembangkan. Jadi inti dasarnya sih kalau fisika 2 lagi berkaitan dengan kelistrikan ya, ada gaya listrik, ada tegangan, tentang apa namanya, tentang rangkaian DC ya, tentang arus arah, kemudian arus bolak-balik, kemudian masuk ke kemagnetan, bagaimana hubungan arus dan magnet itu ya melalui hukum Faraday-nya. Kemudian ada gelombang elektromagnetik dan beberapa prakteknya kecahayanya ya, kemudian sifat-sifatnya, polarisasi dan lain sebagainya. Itu yang dibahas. Jadi diambil bagian pentingnya, disampaikan bagaimana pentingnya tiga besaran ini dalam bidang teknik elektro tadi ya, besaran tegangan, arus, dan resistansi atau hambatan yang di, dirangkum dalam hukum Ohmnya. Ya, sangat berjasa George Ohm dalam membuat eksperimen tadi sehingga dilahirkan sebuah hukum Ohm namanya dan hukum Kirchhoff ya, KCL, KVL. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Antrisa bisa menambahkan, silakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Antrisa. Sudah cukup, Bu. Penjelasannya sudah sangat detail, Bu. Saya senang kalau menjelaskan itu jadi kemana-mana dikombinasi beberapa mata kuliah yang pernah saya ambil. Pengukuran ya penting, kemudian propsat sangat penting di dalam menjelaskan tentang random error tadi. Ya, silakan Rama, bisa difasilitasi. Ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa. Oh baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya Ibu Niketut. Selanjutnya untuk para mahasiswa, bagi ada yang ingin bertanyakan, silakan dipertanyakan. Mengenai modul 1 sampai modul 4 tadi, apakah ada yang bisa ditanyakan? Mungkin sudah cukup kayaknya Ibu. Sudah Oke, pada. baik. Saya mengarahkan tuh asisten ini semua banyak yang hadir ya, asisten tentunya ya. Iya Eh, Ibu. Memahami ya. Jadi penting asisten juga mengarahkan adik-adik angkatannya ini supaya melakukan praktikum dengan baik, dengan benar. Ada peraturan-peraturan yang harus di guidance ya, sehingga dia betul-betul melakukan praktikum itu dengan benar. Misalnya tadi kalibrasi gitu ya, sehingga hasil yang didapat tuh betul-betul diarahkan juga bagaimana cara menuliskan laporannya supaya betul, sehingga tujuan praktikum ini benar-benar bisa dicapai ya. Siap Gitu Ibu. ya, dan Anda kan asisten sudah pernah melakukan praktikum ini dengan mengguidance adik-adik angkatan seperti ini lebih mahir lagi nantinya Siap tentunya Ibu. manfaat ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan melalui responsi ini. Praktikum tentu diawasi oleh asisten ya, dan Siap Ibu. ketua lab ya, Ibu Iya. Hajiar ya. Ibu Iya Hajiar Ibu. tidak hadir hari ini. Tidak Ibu. Ya, oke. Mungkin itu Rama, silakan Siap Ibu. Ibu. Terima kasih kepada Ibu Niketut dan terima kasih juga kepada Pak Andrisa telah hadir. Sekian dari kami. Selanjutnya ada video untuk SOP, Ibu, untuk Oh, pemutaran film silakan. SOP. Saya mulai ya, Bu ya. Silakan, Rama. Dari asisten laboratorium teknik telekomunikasi dan informasi Master Ganjil 2025. Kami akan memaparkan standar operating prosedur Suaranya kecil banget ya. dan informasi. Ya, Bu. Bentar, kalau gitu, bentar. Saya setting dulu. Bu.
Sudah 100. Coba, apakah sudah Ibu? Sini ada daftar isi. Yang pertama ada persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Yang kedua pelaksanaan dan tata tertib praktikum. Yang ketiga pelaksanaan. Mohon izin Bu diulang ya. Tadi suaranya kurang ya. Coba. Teknik telekomunikasi dan informasi semester ganjil 2024-2025. Kami akan memaparkan standar operating prosedur Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2024-2025. Waduh. Mohon izin sebelumnya Ibu, suaranya tidak ada. Mungkin dari salah satu saya akan membantu untuk share screen Ibu. Kami dari Asisten Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2024-2025. Kami akan memaparkan standar operating prosedur Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2024-2025. Ini ada daftar isi. Yang pertama ada persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Yang kedua pelaksanaan dan tata tertib praktikum. Yang ketiga pelaksanaan praktikum. Keempat pasca praktikum. Kelima ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Keenam jadwal pelaksanaan praktikum. Ketujuh tugas pendahuluan praktikum. Kedelapan tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Dan yang ke-9, penilaian praktikum. Baik, kita masuk ke persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk praktikum. Yang pertama, ada modul praktikum. Yang kedua, buku catatan. Yang ketiga, alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, dan netbook. Keempat, khusus untuk praktikum yang pelaksanaannya secara daring, diwajibkan untuk mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum tatap maya, seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Meet. Kita masuk ke pelaksanaan dan tata tertib praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus diri dengan satu, mengikuti kegiatan responsif praktikum yang dilaksanakan oleh dosen, instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Yang kedua, mengikuti kegiatan paparan standar operating prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Ketiga, praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Keempat, praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Kelima, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab, selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, atau memakai kemeja dan celana panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Karena saat praktikum visit lab yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, netbook, dan barang-barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Ketujuh, jaket, tas, dan barang bawaan lainnya
diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. 8. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. 9. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika A. Tidak melakukan pendaftaran praktikum, B. Tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS, C. Tidak memenuhi ketentuan administrasi, D. Datang terlambat lebih dari 45 menit. Selanjutnya, pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta melampirkan bukti dokumen KHS dan bukti administrasi keuangan. 2. Praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Ketiga, praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Keempat, praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan ke catu daya. Kelima, praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Yang keenam, praktikan harus dapat memperoleh data dalam melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan penggantian atau perbaikan. Ketujuh, praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Kedelapan, selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, membawa atau menggunakan nafsa. Kesembilan, praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa izin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Kesepuluh, setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran dan atau ketua laboratorium jika diperlukan. Adapun pasca praktikum. Pertama, setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. 2. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. 3. Mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. 4. Praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberikan in-house setelah siklus praktikum reguler telah selesai. 5. Praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Dan yang terakhir, mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan terlampir pada file modul. Adapun ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Pertama, praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Yang kedua, jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama, bukan berupa uang. Ketiga, sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% kali jumlah modul. Keempat, laporan praktikum dikumpulkan deadline 5 hari baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file di-scan untuk diupload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Kelima, ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan.
Poin laporan praktikum poin positif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Keenam, pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu dan berkaus kaki. Ketujuh, mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Kedelapan, mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Kesembilan, tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status ketidakhadiran tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Ke-10, ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan atau tulisan pada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Di sini ada jadwal pelaksanaan praktikum. Jadwal pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Untuk sesi 1 pukul 8 hingga 10 WIB. Untuk sesi 2 pukul 11 hingga 13 WIB. Sesi 3 pukul 14 hingga 16 WIB. Untuk sesi 4 pukul 16.30 hingga 18.30 WIB. Dan terakhir sesi 5 pukul 19.00 hingga 21.00 WIB. Dengan catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring atau remote. Praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan pertama, praktikum mengisi form pindah jadwal atau FP yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapatkan tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Dan yang terakhir, asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Tugas pendahuluan praktikum. 1. Tugas pendahuluan praktikum dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak dikenakan mengikuti praktikum. 2. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS atau setelah file diunggah akan diinfokan kepada para praktikan. 3. Tugas pendahuluan ditulis tangan atau praktikum visit lab atau diketik atau daring. Jangan rapi di kertas HVS ukuran A4 menggunakan ballpoint atau pena berwarna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif sesuai dengan soal yang diberikan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4. Ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau millimeter block atau menggunakan program Microsoft Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. 2. Jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip atau sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan presentasi besarnya tingkat plagiarisme. 3. Laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut. Tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data, percobaan, dan simpulan. Penilaian praktikum. Adapun penilaian dilihat dari kehadiran, tugas pendahuluan, dan laporan. Untuk nilai kehadiran yaitu 10%, tugas pendahuluan yaitu 25%, dan laporan yaitu 65%.
Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan kepala laboratorium. Kotak personal. Di sini ada kotak-kotak untuk PJ yang punya. Ada fisika 1 yaitu ada Rama, ada Sandi, Jarkom, ada Jamal, Imam, TT3, ada Yopi, Sandi, Ika, TT4, ada Yopi, Sandi, Ika. Terima kasih. Sekian dari kami dari Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi untuk jadwal dan pembagian kelompok untuk Kang Sandi. Saya persilakan untuk share screen. Baik, izin masuk. Saya izin share screen. Di sini yang pertama ada jadwal praktikum untuk kelas A dan juga kelas B atau kelas reguler pagi. Jadi di sini kita dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama dari jam setengah 10 atau 9.30 sampai jam 11. Untuk sesi keduanya jam 1 sampai jam setengah 3. Dan untuk sesi yang ketiganya dari setengah 3 sampai jam 16.00. Kemudian untuk praktikum yang pertama akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Karena hari Jumatnya LDKK, jadi pelaksanaannya dimajuin ke hari Kamis. Dan untuk minggu depannya di hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dan di minggu depannya lagi di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Untuk di hari Kamis nanti untuk praktikumnya yaitu mengerjakan praktikum modul 1, kemudian di hari Jumatnya modul 2 dan 3, dan juga di hari Jumatnya depan lagi mengerjakan modul 4. Nah, untuk kelas C ini atau kelas reguler sore, pelaksanaannya nanti menyesuaikan di hari Jumat tanggal 6 Desember, tanggal 13, dan juga tanggal 20. Nah, kalau yang kelas C ini untuk pelaksanaannya itu online, jadi nanti ada Zoom. Sedangkan kalau untuk yang kelas reguler pagi, nanti dilaksanakan secara offline. Untuk labnya nanti di lab riset. Kemudian selanjutnya ini untuk pembagian kelompok di praktikum nanti. Jadi di sini ada 3 sesi. Nanti mohon diperhatikan baik-baik. Di sini untuk kelompok 1 sampai 4 ada di sesi 1. Untuk kelompok 5 sampai 8 di sesi 2. Dan kelompok 9 sampai kelompok 12 di sesi 3. Mungkin itu saja untuk pembagian jadwal praktikum dan juga pembagian sesinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Rama. Terima kasih. Selanjutnya untuk sesi ini dokumentasi dimohon untuk para mahasiswa untuk on cam untuk Ibu Niketut dan Pak Antrisa dipersilakan. Izin masuk. Sebelum ke dokumentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu terkait teknis ataupun praktikum nantinya? Atau sudah dirasa cukup? Mungkin kalau untuk sesi tanya jawab setelah dokumentasi saja Kang untuk mempersingkat waktu. Kalau begitu kita on cam dulu ya semuanya. Iya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk
slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, untuk dokumentasi sudah cukup. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada mahasiswa. Silakan ditanyakan mengenai praktikum fisika 1, entah mau dari modul atau mekanismenya, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Kang. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Fauzan Maulana Putra dari kelas reguler pagi kelas A dengan NIM 24500111008. Izin bertanya, untuk mekanisme ketika ada mahasiswa yang terlambat atau ada mahasiswa yang berhalangan hadir, boleh dijelasin lagi, Kang? Soalnya tadi masih sedikit kurang mengerti, Kang, soal mekanismenya. Jika si mahasiswa tersebut terlambat, apakah ada batas acuannya untuk masih bisa masuk atau sudah tidak boleh masuk, atau kalau misalkan si mahasiswa tersebut memang berhalangan hadir gitu, Kang? Ya, siap. Saya jawab ya. Untuk batasannya itu 15 menit dari sesi yang dilakukan. Jadi untuk misalkan tadi mulai jam 9.30, jadi batasannya sampai 15 menit untuk keterlambatannya. Jika mahasiswanya ada terhalang misalkan di jalan atau ada ban bocor, mungkin bisa emang harus langsung langsung di apa dikasih tahu ya. Jadi biar ada pemberitahuan, nanti kami juga tahu kalau seandainya emang lebih dari 15 atau 30 menit atau emang udah sampai sesi 1 habis, bisa masuk ke sesi 2. Nanti kalau seandainya emang untuk perubahan hari gitu, bisa nanti sebelum melakukan perubahan hari itu harus diinformasikan dulu kepada kami dulu gitu. Misalkan hari Kamisnya berhalangan gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau ngikut ke jadwal yang lain, nanti bisa harus dikasih tahu hari sebelum hari H-nya gitu. Jadi Eh, pahami? Baik, Kang. Terima kasih. Iya, siap. Untuk satu lagi, Kang, untuk tata tertib atau mekanisme praktikum yang tadi telah di-share, apakah nanti akan di-share kembali di grup WhatsApp atau tidak ya, Kang? Oh, nanti bakal saya share kembali untuk SOP-nya. Baik, Kang. Terima kasih. Ya, untuk videonya juga sudah ada di YouTube tadi. Videonya sudah ada di YouTube Lab TTI juga. Kalau emang itu bisa diakses, nanti saya kirimkan linknya ke grup masing-masing. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi untuk mekanisme dan modul. Izin bertanya, Siap. eh, perkenalkan nama saya Muhammad Firda Mudia dari kelas pagi reguler Teknik Elektro A. NIM saya 24500111006. Saya mau izin bertanya terkait eh, format format tulisan laporan itu apakah di print atau tulis tangan tuh Pak? Karena kan di HPS ya. Kalau ditulis tangan nggak ada detail ukurannya. Siap, izin menjawab ya. Dan nanti untuk mekanisme untuk matematis dan data, analisis dan data itu nanti ditulis tangan menggunakan ballpoint. Nah, nanti masalah untuk ukuran dan lain-lain nanti akan langsung akan dikirim ulang kembali ke nanti formatnya, format penulisan juga nanti ada, nanti bakal dikirim ke nanti dimasukin ke apa ke pertemuan pertama. Jadi nggak di print, ditulis tangan untuk reguler pagi maupun reguler sore. Nah, tapi bedanya kalau misalkan reguler pagi itu dikumpulkan secara offline dan LMS. Kalau misalkan untuk reguler sore itu dikumpulkan secara online di LMS. Silakan, apakah Oh, sudah? saya Eh, Oh izin iya, siap. lagi juga ya. Oh iya, silakan. Silakan Jadi menambahkan, Kang. nanti itu filenya tuh ada dua, ada modul sama ada format laporan. Nah, kalau modul itu nanti untuk panduan, untuk mengerjakannya, tas secara rumus-rumus analisis matematis ataupun yang lainnya. Nah, nanti juga ada format laporan. Nah, jadi nanti kalian format laporan itu
di print. Jadi nanti untuk yang tulis tangannya juga, nanti kan dari Aslab juga format laporan itu sudah ada bentuk urutannya. Nah, jadi nanti kalian langsung mengerjakan di situnya saja gitu. Oh, baik, terima kasih. Saya izin punya satu lagi, boleh? Silakan. Ya, Boleh. Untuk tugas pendahuluan modul satu itu tugasnya itu per kelompok atau per orang, Kang? izin menjawab itu per orang ya. Mohon maaf, Kang, tadi internet saya gangguan. Oh, per orang, bukan per kelompok. Jadi satu orang ngerjakan masing-masing tugas pendahuluannya. Oh, Apakah terdengar? baik, baik, baik. Terima kasih, Kang, jawabannya. Lebih Iya, on. siap. Ada yang ditanyakan kembali untuk mekanisme dan modul? Izin Kang, Ya, silakan. mau bertanya Kang. Saya Adi Ramdan dari kelas reguler pagi Teknik Elektro ingin menanyakan, sehabis Zoom ini apakah ada TP, tugas pendahuluan? Untuk tugas pendahuluan itu sudah dikirimkan ya. Jadi gini, tugas pendahuluan satu itu hari ini ya, responsi. Nanti tugas pendahuluan dua itu nanti pas pertemuan pertama, terus nanti pendahuluan ketiga itu pas modul ketiga dan keempat, kedua nanti terus modul apa tugas pendahuluan keempat nanti di modul ketiga, pertemuan ketiga seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik Kang, terima Ya, kasih. siap. Siap. Apakah ada yang ditanyakan kembali untuk mengenai modul dan mekanisme praktikum? Izin Siap. saya mau maju Faisal dari reguler pagi. Izin itu format yang di LMS, format garis laporan itu kan masih 2023. Oh, siap. Jadi untuk format itu masih sama-sama dari lab TTI. Jadi untuk format masih sama seperti itu, tetap sama saja. Untuk mengerjakan tugas pendahuluannya masih tetap pakai garis format yang itu. Tapi itu di print. Ah iya, nanti di print. Nah, nanti tuh gini, tugas pendahuluan. Jadi apa ya, yang tadi itu garis format garisnya itu di print, sudah di print tuh nanti dialasin gitu buat di bawahnya AVS-nya. Nah, nanti itu sebagai apa ya, cetakan gitu. Biar supaya rapih gitu tulisannya, tidak mencong-mencong atau acak-acakan gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya baik, Kak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, masih ada yang dipertanyakan lagi untuk modul dan mekanisme praktikum? Apa masih ada pertanyaan lagi? Izin masuk ya. Jadi nanti format garis itu jangan salah paham ya. Maksudnya bukan bagian tulisan yang kalian itu dikasih garis-garis, bukan kayak gitu. Tapi itu tuh maksudnya buat kayak buat dijiplak gitu. Jadi biar nanti susunan penulisannya juga rapi gitu. Maksudnya ada format garis itu. Baik, masih ada yang ditanyakan kembali? Jika tidak ada pertanyaan lagi, baik, masuk sesi terakhir ya. Kalau begitu, terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir. Terima kasih kepada Ibu Niketut, Haryati Demi, STMT, dan Bapak Andrisa, STMT. Sekian dari kami, dari Asisten Laboratorium Telekomunikasi dan Informatika. Terima kasih banyak ya, para Iya, asisten dan mahasiswa. Selamat melaksanakan praktikum. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. siap Saya Bu. izin live ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih Bu Terima kasih. Ketut. Ya, selamat malam semuanya Pak Trisa. Ya, Selamat. selamat malam Bu. Ya, terima kasih ya asisten lab. Ya, semangat ya mahasiswa juga yang ikutin aja
panduan dari asisten lab. Oke, Baik, terima kasih. siapa Pak? Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.